Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok The Geniuses ingin menampilkan proyek UAS kami. Selanjutnya ini ada nama anggota kelompok. Pertama, nama saya Iqbal Nur Hakim, NIM 2022-31054. Yang kedua, saya Wahid Yamisa Putra, NIM 2022-31040. Yang ketiga, saya Gelira Kasiwi dengan NIM 2022-31060. Saya Andika Surya Saputra dengan NIM 2022-31050. Saya MTC Ramadan dengan NIM 2022-31065. Saya Rio Ketaro Ardiansyah dengan NIM 2022-31094. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama itu judul game, yang kedua konsep game, yang ketiga cara kerja dan fiturnya. Yang pertama judul game. Judul game kami adalah Stay Safe. Kenapa kami menamakan judul Stay Safe? Karena tema game ini adalah pelari tak berujung 2 dimensi tentang menghindari virus corona. Lalu, yang kedua, konsep game. Apa itu pelari tak berujung? Pelari tak berujung adalah dicirikan sebagai permainan aksi tanpa jeda atau istirahat untuk istirahat dan tanpa tahapan atau perubahan level. Ia memiliki satu tingkat berkelanjutan. Kesulitan permainan dimulai dengan lambat dan mudah. Saat permainan semakin cepat, karakter tampak berlari semakin cepat seolah-olah berada di atas treadmill raksasa. Rintangan semakin mendekat semakin cepat sehingga refleks seperti kucing saja tidak cukup. Inilah contoh-contoh game pelari tak berujung 2 dimensi. Ada Subway Surf, Temple Run, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada cara kerja dan fiturnya. Cara kerjanya, kontrol permainan ini sangat mudah. Cuma gesek karakter ke atas dan ke bawah untuk menghindari rintangannya. Jika mengenai rintangannya, maka game ini akan game over atau sudah gamenya. Lalu, ada fitur-fiturnya. Fitur yang pertama adalah player dan komponen player. Player dan komponen player. Di sini ada bagian-bagiannya. Rigid body 2 dimensi. Rigid body 2 dimensi adalah komponen di UBC yang di Unity yang memungkinkan objek untuk berinteraksi dengan fisika. Ketika menambahkan rigid body 2 dimensi pada objek, objek tersebut akan menjadi dinamis dan akan merespon terhadap gaya dan gaya beratnya. Yang kedua, box collider 2 dimensi. Collider adalah komponen yang digunakan untuk mendeteksi tabrakan di khususnya adalah collider yang cocok untuk objek-objek dengan bentuk kotak atau persegi panjang. Collider menentukan area yang dapat ditabrak oleh objek lain dalam lingkungan game. Player script. Script ini akan membuat player agar bergerak ke atas dan ke bawah dengan cara menekan tombol up dan down dengan speed 12. Lalu, fitur yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, fitur selanjutnya ada background dan komponen background. Quad 3D adalah objek 3D yang mewakili permukaan datar dengan 4 sisi dan 4 sudut. Objek ini sering digunakan untuk membuat objek datar atau elemen lingkungan dalam dunia game 3D. Mesh renderer bertanggung jawab untuk merender objek di layar termasuk warna dan tekstur dari material yang diterapkan. Looping background script. Script tersebut akan membuat background seperti bergerak dengan speed 1. Yang tiga ada obstacle dan komponen obstacle. Spawn obstacle script. Script ini dibuat untuk mengespawn gambar virus tersebut supaya berada di mana-mana sehingga menjadi rintangan yang akan dihindarkan oleh player. Yang keempat ada borders dan game manager. Borders dengan create empathy terdapat top, bottom, dan side border. Dengan masing-masing border terdapat komponen box collider 2 dimensi. Untuk top border memiliki komponen transform position Y5.5. Untuk bottom border transform positionnya Y-5.5. Dan side border transform positionnya X-12 serta rotation X90. Selanjutnya game manager memiliki script
Kamera movement di mana script tersebut bertujuan untuk membuat player terlihat sedang bergerak maju, namun kenyataannya player hanya diam dan hanya objek yang bergerak adalah kamera. Script game over bertujuan untuk membuat game over pada game tersebut. Yang kelima ada game over panel. Game over panel UI image digunakan untuk menampilkan gambar di layar permainan. Ini dapat digunakan untuk menggambar icon, latar belakang, atau elemen grafis lainnya. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Yang keenam ada wooden panel. Wooden panel menggunakan UI image dengan stored image gambar papan kayu di atas untuk membuat notifikasi game over dan restart game. Kemudian yang ketujuh adalah game over text. Game over text UI text digunakan untuk menampilkan teks di layar permainan. Ini digunakan untuk menampilkan informasi bahwa game over kepada pemain. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada restart button. Restart button menggunakan UI image dengan short image bergambar masker serta teks restart yang akan muncul ketika player bertabrakan atau bersentuhan dengan rintangan. Yang kalau di gamenya gambar virus. Selanjutnya ada canvas. UI canvas adalah area untuk menampung semua elemen UI di Unity. Ini adalah wadah di mana elemen-elemen UI seperti teks, gambar, dan tombol ditempatkan dan diatur. Selanjutnya ada canvas scaler adalah komponen yang dapat ditambah ke canvas untuk mengatur cara ukuran elemen-elemen UI diukur dan disesuaikan dengan ukuran layar. Selanjutnya ada graphic raycaster. Graphic raycaster adalah komponen yang memungkinkan sistem deteksi ray bekerja pada elemen-elemen grafis di dalam kanvas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ke-10 ada score text. Score text itu menggunakan UI text dan komponen score manager script yang akan menampilkan skor player ketika player melewati rintangan tersebut. Skor akan terreset ketika player mengenai rintangan. Contohnya ada di gambar di samping dan di bawah ini. Yang ke-11 ada event system dan standalone input module. Yang pertama itu ada event system. UI event system adalah sistem di Unity yang memungkinkan interaksi antara elemen UI dan input dari pengguna. Ini memungkinkan deteksi input seperti klik mouse, sentuhan layar, dan kunci papan ketik untuk berinteraksi dengan elemen UI. Selanjutnya ada standalone input module. Standalone input module adalah modul khusus dalam UI event system yang mengelola input untuk perangkat input standalone seperti keyboard dan mouse. Ini memungkinkan deteksi input dari perangkat ini dan mengirimkannya ke event system. Contohnya pada gambar di samping dan di bawah ini. Oke. Ya, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.